Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Mudah-mudahan Anda masih setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Nomor 096, sebuah tragedi masa lalu. Cerita dimulai dari sudut pandang Bastian. Sore ini di tahun akhir masa sekolah, di mana aku sedang duduk santai di belakang rumah, sehabis pulang membantu bapak berjualan sembako yang menjadi aktivitas baruku, sembari menunggu hasil pendaftaranku ke salah satu universitas di kota Bandung, sebagaimana harapan ibu yang harus melanjutkan jenjang pendidikanku, karena aku ingat betul, selagi ibu dan bapak masih bisa mengusahakan, tugas adik dan Kak Salsa harus mengenyam pendidikan yang cukup, bahkan lebih. Walau keluarga aku terbilang cukup, bahkan lebih, tapi kesederhanaan adalah hal yang diajarkan dalam keluarga kepadaku. Ibu adalah salah satu pengajar senior di salah satu sekolah dasar di kota ini, dan bapak berjualan sembako lama sekali, bahkan semenjak aku kecil sudah berjualan. Bas, bagaimana hasil pendaftaranmu itu? Sudah ada kabar dari guru BK? Ucap ibu sambil duduk di sampingku dan membuyarkan lamunanku tentang bagaimana nantinya akan berpindah jika benar-benar keterima di mana sama satu universitas dengan kakakku. Ibu, besok Bastian ke sekolah. Sepertinya besok bakalan ada kabar hasil pendaftaran. Semoga aja sesuai dengan jurusan yang aku mau, Bu, jawabku. Mudah-mudahan ya keterima. Semalam ibu dan bapak sudah bicara panjang dan setuju jika nantinya kamu keterima, karena otomatis akan menjadi biaya double dengan Kak Salsa. Dari mulai kebutuhan kalian berdua, dari yang terkecil sampai biaya kuliah, biar lebih sedikit mengurangi. Gimana kalau nanti Bastian dan Kak Salsa tinggal di rumah bekas nenek saja? Ucap ibu menjelaskan dengan perlahan. Loh, rumah nenek bukannya mau dijual ya, Bu? Emang belum ada yang mau beli? Tanyaku. Karena sebelumnya sudah lama sekali ibu pernah bercerita tentang rencana penjualan rumah itu. Tahu sendiri, Bas, Haman dan Yayan, dua kakak ibu juga pengennya gitu. Tapi beberapa kali ada orang yang tertarik, tapi gagal terus membelinya. Ini itulah alasannya, jawab ibu. Ya sudah, aku setuju aja, Bu. Kak Salsa bagaimana? Apa dia juga mau? Tanyaku. Barusan siang di sekolah ibu telepon, dan dia setuju saja. Apalagi lumayan, uang kos untuk kalian berdua bisa jadi uang jajan. Terus Bastian bisa jagain Kak Salsa juga kan? Jawab ibu sambil mengelus kepalaku dan tersenyum. Aku hanya mengangguk saja, karena memang aku juga tahu berapa penghasilan ibu dan juga bapak. Apalagi sudah beberapa minggu ini, aku yang menghitung pemasukan toko sembako dan pengeluaran. Memang hal yang ibu sampaikan barusan adalah hal yang paling masuk akal untuk mengurangi beban keluarga. Malam ini ibu mau menghubungi dulu Mang Yaya, biar menyiapkan rumah dan segala keperluan di dalam rumah ya. Ucap ibu yang berarti sudah setuju dengan apa yang ibu tawarkan kepadaku. Setelah obrolan singkat sore ini, aku langsung teringat tentang bagaimana rumah nenek tersebut. Walau sudah lama sekali semenjak nenek meninggal ketika aku berusia 3 tahun, tepatnya tahun 1997, aku tidak pernah ke sana lagi. Hanya cerita-cerita singkat dari ibu saja yang sedikit demi sedikit membuat ingatanku tentang rumah itu. Karena sejak kecil sampai nenek meninggal, aku diurus dan tinggal di rumah itu. Akan tetapi, itu sudah sangat lama. Dan untuk mengingat ke usia 3 tahun adalah hal yang sangat sulit sekali. Sampai malam hari tiba, aku tidak ada obrolan dengan ibu maupun bapak. Hanya saja ketika aku mau keluar dari kamar untuk membuat kopi menuju dapur, aku mendengar obrolan bapak dan ibu di ruang tamu. Apa tidak apa-apa, Bu, kalau mereka berdua tinggal di sana? Tanya bapak. Seperti ada kecemasan yang aku lihat dari raut wajahnya. Sudahlah, Pak, akan baik-baik saja. Hanya itu pilihannya. Apalagi kondisi keuangan kita sedang seperti ini kan, Pak?
Jawab ibu, sangat benar-benar menyakitkan bapak. Karena ketidaksengajaan aku mendengar hal itu, aku seolah-olah tidak mendengar apa yang mereka bicarakan dan berjalan santai saja seperti biasanya menuju dapur dan langsung membuat kopi. Selesai, aku berjalan kembali sambil menghampiri ibu dan bapak. Kenapa emang, Pak? Kalau Bastian dan Kak Salsa tinggal di rumah nenek itu? Tanya aku dengan nada sangat datar sekali. Tidak apa-apa, Bas. Bapak hanya khawatir saja kalian berdua yang harus mengurus semuanya. Apalagi kan rumah harus dirawat ya, Pak. Ucap ibu dengan seperti memaksakan jawaban, walau memang aku merasa juga cukup masuk akal jawaban dari ibu. Iya, benar, Bas. Oh ya, Mang Yayak mulai besok mempersiapkan rumah, biar nanti kepindahan kamu tidak dadakan ya. Ucap bapak dengan tenang sekali. Setelah itu aku kembali ke kamar dan menghabiskan banyak waktu dengan hanya bermain game saja, sampai ngantuk benar-benar datang menghampiriku. Entah kenapa, mungkin karena lelah, baru saja jam 22.00, sudah beberapa hari ini menjadi jam tidur baruku. Pagi ini sesuai rencanaku, setelah seperti biasa bapak memang sangat pagi sekali, pasti sudah berangkat ke toko, dan ibu berangkat duluan sebelum aku berangkat. Jadi tidak pernah ada pagi yang sempurna menghabiskan sarapan bersama. Adalah sisi lain keluargaku yang menurutku unik, sudah sibuk semenjak pagi. Setelah sedikit matahari mulai meninggi pagi ini, dan setelah menghubungi guru BK memberitahu bahwa aku akan datang ke sekolah, aku segera berangkat menuju sekolah menggunakan sepeda motor tuaku. Benar saja, ketika sampai di sekolah, banyak teman-teman satu angkatanku yang sama menunggu hasil pendaftaran. Alhamdulillah, ibu pasti senang mendengar kabar ini, ucapku dalam hati. Setelah melihat surat yang sudah ibu BK print dan aku baca dengan teliti. Walau masih tahap pendaftaran, yang berarti bisa mengikuti tes di universitas yang sama dengan Kak Salsa, bahkan sesuai dengan jurusan yang aku inginkan. Langsung saja aku menuju toko sebelum hari ini benar-benar matahari sangat tinggi. Sampai di toko dan langsung memberitahu bapak tentang kabar baik ini. Nah kan, walau bapaknya tidak sekolah tinggi, anak bapak dua-duanya bisa, ucap bapak sambil memeluk aku dengan begitu bangganya. Minggu-minggu ini sepertinya Bastian harus segera pindahan, Pak. Biar adaptasi dulu dengan rumah dan segala lingkungan. Andai kata tidak keterima ketika sudah ikut seleksi di kampus itu, kalau sudah di sana palingan dengan Kak Salsa nanti dibantu, Pak. Ucapku sambil duduk di meja kasir yang akan menggantikan bapak hari ini untuk beristirahat. Bapak tidak langsung menjawab apa yang aku bicarakan. Ada sedikit lamunan dengan apa yang barusan aku bicarakan. Apa ada yang salah? Ucapku dalam hati. Pak, gimana? Malah melamun lagi, ucapku sambil menepuk lengan bapak. Oh iya Bas, bisa. Memang benar begitu lebih baik. Sesuai. Barusan pagi bapak telepon Kak Salsa juga menyarankan hal sama dengan kamu, jawab bapak. Walau ada sedikit kejanggalan dengan kejadian obrolan semalam tentang kecemasan bapak, tapi kecemasan itu seperti ada hal lain yang sedikit menggoyahkan diriku juga. Walau aku tidak benar-benar mengerti dengan perasaan yang aku rasakan saat ini. Nanti sore bapak telepon Mang Yayak. 4 hari lagi, hari Sabtu minggu ini, sambil mengkondisikan Kak Salsa. Biar barengan pindah ke rumah nenek ya, ucap bapak. Selanjutnya aku menghubungi ibu di jam istirahat mengajarnya. Dan sontak membuat ibu sangat bahagia dengan kabar yang aku berikan. Dan ibu sangat senang. Beberapa kali mengucapkan selamat, walau masih keterima pendaftaran saja. Apa bahagia bisa sesederhana hal seperti ini? Ucapku dalam hati setelah mengakhiri obrolan dengan ibu. Menghabiskan waktu dengan membantu bapak sedikit meringankan dan memberikan waktu istirahat yang lebih untuk bapak. Dan tidak jarang aku berbalas pesan dengan Kak Salsa. Cie, lulusan tahun 2012 yang mau jadi anak kampus nih. Pesan dari Kak Salsa. Haha, Kak, nanti ajak aku keliling ya, biar tahu. Balasku dengan cepat. Tesnya berhasilin dulu masuk, bloon. Udah pengen main aja adik satu ini. Serius, kita tinggal di rumah nenek? Balas Kak Salsa. Iyalah,
Ibu dan bapak memang belum kasih tahu, Kak, balasku. Ya udah sih, kalau memang kamu keterima, memang bakalan beda gedung kampus dengan kakak. Kakak yang lebih dekat Bas dengan kampus. Apalagi jurusan kamu kan beda gedungnya. Tidak apa-apa emang dari rumah nenek sih. Nanti suruh paketin aja motor tuamu itu. Mayan, irit uang. Hahaha, balas Kak Salsa. Aku kirain kenapa. Ya udah, hal itu gampang, Kak. Kirain kakak nggak mau tinggal di rumah nenek, balasku dengan cepat. Ya elah, enak kali. Udah pengen lama, tapi 2 tahun ke belakang kan ngeri juga tinggal di rumah segede itu sendirian, Bas. Balas Kak Salsa. Setelah mengakhiri obrolan melalui pesan dengan Kak Salsa, aku sudah membayangkan keseruan yang akan terjadi. Apalagi aku dan Kak Salsa sudah tidak seperti adik dan kakak. Sudah seperti teman dekat. Semuanya aku ceritakan, bahkan lebih dekat sekali. 4 hari berlalu dengan sibuk. Aku, ibu, dan bapak mempersiapkan semuanya. Begitu juga dengan Mang Yaya yang sudah aku tahu dari cerita ibu, emang orang kepercayaan nenek dulu. Walau usianya sedikit lebih tua dari ibu dan bapak, tapi dari cerita ibu, Mang Yaya orang yang masih kelihatan muda. Karena memang orangnya dengan pribadi yang sangat ramah dan juga senang bercanda. Setelah semuanya siap, semua barang-barangku terpisah dengan mobil satunya lagi yang dikendarai oleh temannya bapak, yang nantinya sesuai rencana akan menjemput pindahan juga dari kosnya Kak Salsa. Sementara aku, ibu, dan bapak satu mobil yang bapak kendarai. Perjalanan menuju kota di mana aku akan belajar segalanya lumayan memakan waktu yang sangat lama. Walau perjalanan menggunakan jalur tol yang biasanya normal sekitar 3 jam, karena akhir pekan mungkin akan sedikit ngaret karena padatnya jalur ini. Bahkan dengan mobil satunya lagi sudah terpisah, hanya berkomunikasi via telepon saja. Di sepanjang perjalanan, ibu dan bapak tidak sama sekali bercerita tentang rumah, hanya bercerita tentang Mang Yaya, yang selama ini memang ibu dan 2 kakak laki-lakinya yang membayar patungan untuk Mang Yaya yang selalu mengurus rumah tersebut. Apalagi memang Mang Yaya dari dulu asli daerah itu. Aku hanya bisa tertawa saja dengan cerita kekonyolan Mang Yaya, dan semakin tidak sabar untuk sampai di rumah tersebut. Apalagi mendengar kabar kalau mobil satunya lagi sudah keluar tol dan masuk ke dalam kota, yang beda beberapa menit saja dengan mobil bapak. Tidak begitu lama, sudah keluar tol dan masuk ke dalam kota. Menikmati macet adalah hal utama yang aku rasakan. Tidak jauh berbeda sekali dengan di mana lokasi rumahku berada, jadi ini bukan hal baru. Hanya meneruskan saja soal kemacetan. Setelah hampir 1 jam lebih, akhirnya mobil sudah berhenti di depan rumah. Pandangan pertama mengatakan, rumah tua zaman dulu banget, ucapku dalam hati, dan tidak lama Mang Yaya keluar. Benar saja, ketika turun dan bersalaman, jelas kelihatan orangnya pribadi sangat hangat. Setelah itu bapak memasukkan mobil yang gerbangnya dibukakan oleh Mang Yaya. Lama ya teteh nggak kesini? Usia rumah ini 2 kali lipat dari usia kita. Hehehe, ucap Mang Yaya. Lama sekali. Biasa Mang, masing-masing tahu sendiri. 2 kakak teteh aja kan sibuk dan beda kota juga. Jadinya begini, jawab ibu sambil berjalan duduk di teras depan. Aku yang melihat sekeliling hanya kagum saja dengan bangunan seperti ini. Masih terawat, bahkan catnya kelihatan baru. Mungkin Mang Yaya menyiapkan untukku dan Kak Salsa sampai segininya. Kekagumanku tidak berakhir, hanya melihat bangunannya saja dan luasnya. Apalagi melihat tanaman-tanaman yang terawat segar yang berada sekarang tepat di pandanganku. Ketika aku sedang duduk menambah keyakinanku bahwa memang rumah ini benar-benar terawat. Walau seperti Mang Yaya bilang, usianya sudah 2 kali lipat dari usia ibu dan Mang Yaya. Mang, halaman belakang juga sama terawatnya seperti ini? Tanya aku sambil kembali berdiri melihat sekitar rumah. Sama Bas, ya nggak ada kerjaan lagi Amang, tiap hari mengurus rumah ini, jawab Mang Yaya sambil tersenyum. Aku mendengarkan obrolan seru antara bapak dan Mang Yaya. Sementara ibu terlihat olehku, bahkan pertama kalinya melamun sambil menghadap ke atap bangunan di samping rumah nenek. Bahkan beberapa kali aku tanya, tidak sama sekali menjawab. Bu, tumben ngelamun, kenapa?
Tanya aku ketiga kalinya sambil menepuk lengan ibu. Oh, enggak, Bas. Ibu sedang bernostalgia saja. Jadi ingat masa-masa ibu di sini dengan kakek dan nenek. Jawab ibu dengan terbata-bata, seperti memberikan jawaban yang terpaksa walau masih masuk akal. Ada apa emang dengan rumah sebelah, Bu? Tanyaku. Karena sebelumnya melihat pandangan ibu kepada rumah itu benar-benar membuat aku bertanya seperti itu. Bahkan obrolan bapak dan Mang Yaya sampai terhenti atas apa yang aku tanyakan kepada ibu. Hal itu membuat aku juga kaget. Apa ada yang salah dengan yang aku tanyakan? Ucapku dalam hati. Hampir beberapa detik saja tiba-tiba suasana hening. Aku yang merasa makin aneh. Padahal yang aku tanyakan adalah hal yang paling biasa. Rumah sebelah sana, Bas. Ada atapnya sama dengan rumah ini. Jawab Mang Yaya sambil tertawa. Jawaban itu juga diiyakan oleh bapak dan ibu, sambil mereka berdua senyum-senyum. Walau bagiku kalimat yang Mang Yaya ucapkan tidak sama sekali lucu, aku ikut tersenyum saja, menutupi rasa ketidakpuasanku atas apa yang aku tanyakan kepada ibu. Tidak lama mobil yang membawa barang-barangku dan barang-barang Kak Salsa tiba terlihat dari sorot lampu yang terlihat berbelok ke arah gerbang rumah. Lama juga ya, untung berangkat tadi siang. Jadi sore begini sudah bisa bongkar. Ucap bapak sambil berdiri dan memarkiri mobil yang baru datang itu. Bapak dan Mang Yaya sibuk menurunkan langsung satu persatu barang-barang. Sementara aku baru melihat Kak Salsa lagi setelah hampir 3 bulan tidak pernah pulang ke rumah. Dan langsung saja ketemu kembali di rumah nenek ini. Ibu dan Kak Salsa langsung ngobrol soal kuliah dan banyak hal. Sementara Mang Yaya dan bapak mulai memasukkan semua barang, dibantu dengan temannya bapak. Aku hanya duduk di ruang tamu rumah, melihat beberapa foto yang masih terpajang rapi. Sangat rapi, bahkan jauh lebih rapi dengan yang ada di rumahku. Terlihat foto-foto lama zaman dulu sekali. Barang-barang aku dan Kak Salsa menumpuk di ruangan kedua rumah ini. Ada 6 kamar di rumah ini, 2 kamar aku dan Kak Salsa saling berhadapan, dan 3 kamar lainnya kosong. 1 kamar sekarang dijadikan musola oleh Mang Yaya. Sangat-sangat nyaman sekali. Seperti kembali ke 30 tahun ke belakang dengan ruangan-ruangan seperti ini, ucapku dalam hati. Ibu membantu Kak Salsa menata kembali kamarnya, sementara aku dan bapak merapikan kamarku. Mang Yaya dan temannya bapak memasangkan TV yang sengaja aku bawa dari kamarku yang di rumah. Semua bekerja sama agar cepat beres. Karena rencananya bapak dan ibu tidak akan menginap, apalagi bapak besok harinya harus kembali berjualan. Karena kamarku tidak terlalu banyak barang seperti Kak Salsa, jendela kamarku berhadapan ke arah tembok yang menjadi pemisah dengan rumah sebelah yang sebelumnya aku tanyakan kepada ibu itu. Sementara kamar Kak Salsa berhadapan denganku langsung. Sudah hampir 3 jam membereskan semuanya, dan tidak terasa adzan maghrib berkumandang. Tepat sekali semua aktivitas beres-beres selesai. Aku dan Kak Salsa tidak ada habisnya bercanda-bercanda, begitu juga dengan Mang Yaya, yang membuat tidak jarang mengundang tawa ibu, bapak, dan temannya. Bas, kakak, ibu malam ini juga pulang lagi. Kalian yang nyaman di sini ya. Urusan semuanya tanyain aja sama Mang Yaya, ya. Ucap ibu yang kemudian melaksanakan ibadah sebelum pulang. Aman. Nanti Amang yang kasih tahu aturan di rumah ini. Kayak sekolah, biasa ada aturannya, jawab Mang Yaya dengan bercanda. Ye, sekolah. Kuliah, Mang, jawab Kak Salsa sambil tertawa. Karena memang raut wajah dan tutur kata Mang Yayang terbilang humoris sekali, selalu bisa membuat suasana kembali ceria begitu saja, yang membuat aku sedikit tidak khawatir dengan selanjutnya akan tinggal di rumah ini. Iya Mang, maklumin kalau anak-anak seperti ini ya, sahut bapak dengan nada serius. Tenang Pak, Amang sudah biasa. Lagian kan Amang tidak punya anak, pasti akan Amang anggap seperti anak sendiri, jawab Mang Yaya meyakinkan bapak. Tidak lama setelah bapak, ibu, dan temannya selesai siap-siap setelah melaksanakan ibadah, mereka pamit pulang dengan pesan-pesan dari ibu untukku dan Kak Salsa yang sangat banyak. Satu persatu aku dengarkan baik-baik.
Karena selebihnya, aku tahu itu hanya sebatas rasa khawatir saja yang ibu ucapkan. Setelah ibu pergi, Mang Yaya langsung mengajakku ke halaman belakang sambil basa-basi dan menjelaskan sedikit soal rumah ini, lebih kepada pekerjaan Mang Yaya. Memang hanya bagian dapur dan halaman belakang yang belum aku ketahui soal rumah ini, yang belum sempat ibu dan juga bapak jelaskan. Perlahan berjalan, sambil tidak hentinya Mang Yaya bercerita. Melihat keadaan dapur yang luas, sama halnya dengan kesan pertama depan rumah. Bagian tengah rumah dan bagian ruangan lainnya, kesan tua masih saja menempel, hal yang sama pada ruangan dapur juga. Wih, keren ya Mang, masih ala-ala zaman dulu banget. Ucap Kak Salsa saking kagumnya melihat isi ruangan dapur. Matanya jelas berkeliling melihat isi dapur. Hanya perlengkapannya saja yang terlihat zaman sekarang. Mungkin Mang Yaya juga yang menyiapkannya. Benar Kak, gak ada sama sekali dari bangunan rumah ini yang diubah. Nilai sejarah mungkin yang Teteh ingin pertahankan. Atau... Jawab Mang Yaya tiba-tiba berhenti seperti menahan sesuatu yang hampir saja terlontarkan dari mulutnya begitu saja. Atau apa Mang? Tanyaku langsung. Sontak Kak Salsa melihatku dengan menaikkan dua alisnya bersamaan. Mungkin kaget dengan nada pertanyaanku yang tiba-tiba memotong. Amang belum selesai, Bastian udah ngomong aja. Kayak potongan kue, langsung potong. Jawab Mang Yaya dengan nada bercanda. Tapi aku yakin seperti ada kalimat yang disembunyikan yang barusan hampir saja Mang Yaya keceplosan. Ayo, lihat halaman belakang. Ada hal yang ingin Mamang sampaikan. Sahut Mang Yaya yang langsung membukakan pintu. Dan memang ada kursi untuk duduk santai menghadap ke arah tanaman-tanaman yang begitu indah dan enak untuk dipandang. Apalagi malam sedang indah-indahnya dengan gelapnya, menambah kesan sempurna pada warna-warna tumbuhan. Aturannya sederhana ya Bas. Kakak, jangan sesekali kalian masuk ke rumah sebelah. Di sana ada pintu yang terkunci, menghubungkan dengan rumah sebelah. Jangan tanya kenapa atau jadi penasaran apapun. Pokoknya jangan pernah berusaha menanyakan hal ini lagi. Ucap Mang Yaya dengan sangat serius dan menunjuk ke arah pintu besi berwarna hijau tua itu, yang tidak lama disusul dengan mengeluarkan rokok dan membakarnya satu batang. Baik Mang, ucap Kak Salsa dengan tidak ada pertanyaan sama sekali. Ini ada 3 kunci lengkap. Semuanya lengkap, kunci semua ruangan pintu yang ada di rumah ini. Bastian pegang 1 dan kakak juga pegang 1. Amang pagi, siang, dan sore juga malam akan sering berkunjung ke rumah ini seperti biasanya. Ucap Mang Yaya seperti menahan sebuah kesedihan, terlihat jelas dari raut wajahnya dan kedua matanya. Juga isapan tidak tenang dari cara Mang Yaya menikmati rokok yang sedang dicepit oleh 2 jarinya itu. Iya Mang, Bastian mengerti, jawabku sambil menatap ke arah gerbang yang sudah sangat tua itu. Dan memang tembok yang menghalangi rumah ini. Dan rumah sebelah cukup menjulang tinggi sampai sejajar dengan genteng rumah. Tidak lama Mang Yaya izin pamit pulang ke rumahnya dan segera menyuruhku dan Kak Salsa untuk beristirahat. Segera aku dan Kak Salsa menyalakan televisi di ruangan tengah. Akhirnya Bastian jadi kuliah. Hahaha. Ucap Kak Salsa untuk mencairkan suasana. Iya nih Kak. Ada yang aneh gak sih dari rumah sebelah Kak? Tanya aku dengan masih menahan rasa penasaran. Kan aturannya tadi Mang Yaya sudah bilang Bas. Santai aja, semua akan baik-baik. Nurut saja sama kakak. Besok kita keliling kampus kamu, dan supaya tahu dulu aja. Kebetulan jadwal kakak kosong juga Bas, oke? Jawab Kak Salsa dengan santainya. Iya juga, aku sedikit setuju apa yang dikatakan Kak Salsa. Dan mungkin hanya kekhawatiranku saja. Sambil melamun, sedikit demi sedikit membuka memori lama di rumah ini. Sama sekali aku tidak mengingat satu hal pun, karena memang jarak waktu yang begitu lama. Bas, nyaman sekali ya rumah ini, ucap Kak Salsa tiba-tiba. Iya Kak, aku juga merasakan hal sama. Jawabku dengan nada datar karena mulai mengantuk. Diajakin ngobrol malah nguap-nguap. Kunci dulu pintu depan, kakak kunci pintu belakang. Cepat, biar santai. Ucap Kak Salsa yang langsung segera berdiri.
Segera aku berjalan ke depan dan langsung mengunci pintu. Ketika aku perlahan menutup gorden jendela dan melihat ke arah tembok yang membatasi rumah, tiba-tiba bulu pundakku merinding begitu saja. Lah, kok tiba-tiba begini? Ucapku. Segera saja aku tutup dengan cepat dan berjalan ke kamar membaringkan badan. Kakak ada film bagus-bagus tuh di laptop, udah disambungin ke TV. Kalau susah tidur nonton aja. Kalau ada apa-apa bangunin aja ya, ucap Kak Salsa yang sama segera masuk ke kamar tidurnya. Tidak aku jawab perkataan Kak Salsa, karena masih heran dengan perasaan yang barusan datang dengan tiba-tiba begitu saja. Ada apa ya? Ucapku dalam hati sambil memaksakan mata untuk terpejam. Dalam bayangan mata terpejam, hanya hal-hal baru saja yang akan segera aku hadapi, aku bayangkan, untuk melawan rasa aneh yang baru saja datang itu. Terdengar olehku suara jendela yang terbuka. Perlahan aku buka mata dan sinar perlahan dari sisi rumah yang berlawanan membangunkanku dari tidur yang sangat lelap malam pertama di rumah ini. Siap-siap ayo, kakak udah janjian sama teman kakak. Nanti kita jalan bertiga, ucap Kak Salsa sambil membangunkanku. Segera aku dengan semangat baru berada di kota yang sangat sejuk ini untuk memulai banyak hal baru yang tidak akan lama lagi akan menjadi sebuah pengalaman baru yang akan aku jalani. Tidak lama melihat jam, ternyata sudah lumayan siang. Jam 9 pagi ini, di hari Minggu aku berjalan meninggalkan rumah. Dan Kak Salsa cerita subuh tadi mengayak bersih-bersih dan membuat Kak Salsa terbangun. Mendengar cerita Kak Salsa sedikit membuat aku lega. Segera menaiki angkutan umum dan bertemu dengan temannya Kak Salsa di salah satu tempat makan. Dan benar saja, temannya Kak Salsa sudah duluan sampai dengan tampilan sama cantiknya dengan Kak Salsa. Ini nih jagoanku itu. Nah, kenalin, ucap Kak Salsa sambil menyapa Nena. Hai, Nena. Salsa banyak cerita soal kamu. Ternyata jauh lebih keren dari cerita bawel Salsa ya, jawab Nena sambil menjulurkan tangan. Bastian. Ah, Kak Salsa cerita apa? Pasti hal-hal aneh, jawabku sambil berusaha memberikan kesan pertama yang membuat temannya Kak Salsa itu merasa nyaman. Setelah memesan makanan, aku, Kak Salsa, dan Nena bercerita banyak. Tidak jarang aku jadi bahan bercandaan Kak Salsa dan Nena. Karena aku sudah mulai terbiasa bercanda dengan Kak Salsa, jadi hal-hal seperti ini sudah sangat terbiasa. Esa, di jalan itu nomor berapa rumahnya? Aku tahu kok beberapa kali pernah lewat situ. Walau ya lumayan jauh lagi kalau menuju rumahku, tanya Nena. Nena memang asli kota sini, lahir dan sampai seumuran dengan kakakku di sini juga. Jadi bagi Nena, nama jalan dan berbagi tempat pastinya tahu betul. Apalagi Nena teman dekatnya Kak Salsa, pasti sudah cerita banyak. Nomor berapa sih? Lupa sih aku nah, kalau nggak salah nomor 097. Kamu tahu emang? Tanya Kak Salsa. Oh, nantilah aku sesekali nginap kalau akhir pekan ya, jawab Nena. Emang Kak Nena tahu jalan itu? Tanya aku, hanya untuk ikut mengobrol saja dengan Nena. Tahu, Bas. Pas Salsa cerita soal kepindahan denganmu ke rumah bekas nenek, aku sedikit khawatir sih. Dulu banget sih melegenda, ada satu kejadian di rumah yang berada di jalan itu. Tapi namanya juga cerita kan ya, aku anggapnya hanya sebatas cerita. Soalnya dulu banget, ucap Kak Nena dengan serius. Cerita melegenda gimana nah? Kamu belum pernah cerita sama aku? Sahut Kak Salsa yang terlihat penasaran. Kalau ceritanya salah, nanti aku dibilang ada-ngada lagi. Emang itu kan dulu sepanjang jalan itu, kamu lihat aja deh. Sekarang kumpulan rumah-rumah orang berada pada zamannya. Ceritanya simpang siur sah. Ada yang bilang pembunuhan berencana karena dimaling. Ada yang bilang bunuh diri dan banyak. Karena pada tahunnya sempat ramai banget tahu, jawab Kak Nena menjelaskan. Aku yang mendengar penjelasan Kak Nena langsung diam. Semoga bukan dekat rumah nenek, ucapku dalam hati yang mulai khawatir. Tapi ya semoga bukan rumah nenek aku. Orang nenek aku meninggal karena sakit, jawab Kak Salsa dengan sedikit bercanda.
Ya bukan juga. Gila kamu Sah. Ya semoga bukan itu. Aku lupa sih, nanti deh. Kalau ingat aku tanyakan dulu ke orang tuaku. Semoga aja mama masih ingat, jawab Kak Nena. Karena penasaran masih saja aku rasakan, walau Kak Salsa dan Kak Nena dengan antusias saling memberikan informasi tentang bagaimana segala hal yang berkaitan dengan kota ini, dan tentang kampus yang nantinya jika aku keterima tidak akan terlalu kaget dengan dunia baru yang tidak akan lagi aku jalani. Masih saja aku bertanya tentang cerita yang pernah terjadi di jalan yang tepatnya berada rumah yang sekarang aku tempati. Kak, benar kejadian yang kakak cerita sebelumnya itu di jalan dekat rumah yang sekarang aku tempati? Tanya aku tiba-tiba. Sontak membuat Kak Salsa juga menatap langsung ke arahku. Ceritanya sih aku tahu dari kakak aku, Bas. Terus mama juga pernah bahas, tapi beneran aku lupa. Lagian udah lama banget sih, Bas. Tapi tenang aja, kayaknya nggak deket-deket banget sama rumah kalian deh. Apalagi nomor rumah juga 097, jawab Kak Nena dengan tenang. Lagian Bas, nanti kita tanyakan saja sama Mang Yaya, ya. Pasti dia tahu. Biar kamunya nggak terlalu penasaran begitu, sahut Kak Salsa memberikan saran. Mang Yaya siapa lagi, Sah? Tanya Kak Nena begitu saja. Itu loh nah, yang mengurus rumah nenek aku dulu sampai sekarang, jawab Kak Salsa. Ya gila, pasti tahu lah itu mah. Bener, tanyain aja. Lagian masalah itu, bilang aja emang pengen tahu dan gak ada maksud apa-apa, ucap Nena. Benar juga, setelah mendengarkan saran dari Kak Salsa sedikit lega. Memang benar Mang Yaya bakalan bercerita banyak ketika aku tanya tentang kejadian itu. Setelah makan selesai, selanjutnya aku, Salsa, dan Kak Nena melanjutkan berjalan-jalan ke salah satu pusat perbelanjaan dan berkeliling sampai menjelang sore tiba. Dan sedikit demi sedikit tentang segala hal kota ini aku pahami dan cukup lumayan membuat aku perlahan merasa nyaman. Sampai akhirnya aku, Kak Salsa, dan Kak Nena berpisah karena berbeda jurusan. Sementara Kak Salsa menyarankanku untuk tidak dulu bertanya hal-hal seperti itu kepada Mang Yaya. Takutnya kenapa-kenapa dan membuat aku dan Kak Salsa jadi tidak betah tinggal di rumah karena sebuah sugesti yang dibangun oleh sebuah rasa penasaran dan ketakutan semata saja. Rumah di sebelah yang ada gerbangnya yang Mang Yaya larang untuk membukanya, kakak tahu rumah siapa itu? Tanya aku ketika sedang berada di dalam angkutan umum perjalanan menuju rumah. Kak Salsa hanya menggelengkan kepala berkali-kali. Sudah ya, ingat pada tujuan saja. Dan jangan aneh-aneh. Apapun yang seharusnya kita tahu, suatu saat nanti akan tahu juga kok, Bas. Jangan memaksakan apa yang ada dalam penasaran diri kamu saja dong. Kasihan ibu dan bapak sudah percaya sama kita. Jangan karena hal-hal aneh, nantinya menyebabkan hal-hal aneh juga ah. Ya, pasti baik-baik saja semuanya, ucap Kak Salsa sambil mengelus kepalaku. Mendengarkan penjelasan Kak Salsa memang ada benarnya. Aku sedang berada dalam rasa penasaran yang tinggi saja. Akibat rasa khawatir dalam diriku yang berlebihan. Padahal aku bukan tanpa alasan. Ibu dan ayah sendiri semenjak sebelum kepergianku ke kota ini beberapa kali memberikan jawaban. Seolah jawaban itu hanya akan membuat aku tenang saja. Sampai di rumah, tepat sekali setelah adzan maghrib berkumandang, aku langsung saja bersantai di belakang rumah sambil membuka laptop Kak Salsa, mengecek situs dan mencari informasi lebih tentang jadwal pasti kapan aku akan melaksanakan tes masuk universitas. Tidak tahu kenapa, tatapanku fokus pada layar laptop yang menyala. Akan tetapi seperti ada daya tarik sendiri untuk menatap ke arah rumah samping yang terdapat gerbang itu. Untuk memastikan rasa aneh yang sedang aku rasakan, aku melirik ke arah lain sebelah yang sama menjulang tembok tinggi ke arah rumah sebelah. Biasa saja, ucapku. Kemudian aku melirik ke arah kamar yang terdapat gerbang, dan tiba-tiba bulu pundakku berdiri begitu saja. Kejadiannya sama seperti malam kemarin ketika aku baru selesai mengunci pintu dan menutup gorden. Kok bisa seperti ini? Ucapku sambil mengusap pundak tengahku berkali-kali.
Aku lanjutkan saja dengan mengabaikan rasa aneh ini. Sesekali seperti ada yang memperhatikan, tetapi aku abaikan. Di antara gerbang besi itu memang ada celah yang sedikit antara besi penyangga dan besi yang sebagai pintu. Aku rasakan dari situ perhatian yang aku rasakan. Seperti ada mata yang melihatku dengan sangat tajam. Tidak terasa, terus aku biarkan saja sampai Kak Salsa datang menghampiriku. Emang paling nyaman di sini ya, Bas, tempat untuk santai. Nanti kedepannya bakal menjadi tempat teman-teman aku kumpul deh kayaknya. Gimana, Bas? Tanya Kak Salsa. Ya udah sih Kak, bagus malah. Jadi biar nggak terlalu sepi, jadi rame gitu. Kak, akhir pekan ini aku kebagian jadwal tesnya. Kakak ambil semester pendeknya jadi? Tanya aku. Jadi dong. Biasa Bas, nanti juga kamu ngerasain deh. Hahaha. Baiklah, ayo istirahat di dalam. Di dalam. Biar sekalian kuncinya, ucap Kak Salsa. Segera aku masuk ke dalam dengan Kak Salsa mengunci pintu. Baru saja suara kunci pintu terdengar, ceklek, ceklek. Tiba-tiba suara keras seperti orang yang jatuh terdengar sangat jelas. Gebruk. Aku dan Kak Salsa saling melihat beberapa detik. Entah kenapa tiba-tiba aku refleks dan kembali membuka pintu melihat sekitar. Apa Bas yang jatuh? Suaranya kenceng gitu. Tanya Kak Salsa masih heran. Gak ada apa-apa Kak. Jawabku sambil melihat sekitar, apalagi di belakang tidak ada pohon besar sama sekali. Dari rumah sebelah kali ya? Ucap Kak Salsa. Sebelah mana? Tanyaku. Sana mungkin, atau sana? Jawab Kak Salsa sambil menunjuk dua arah rumah yang terhalangi tembok. Aku dan Kak Salsa kembali masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, Kak Salsa menjelaskan dengan logika dengan suara sekencang itu yang aku dengar dan Kak Salsa. Seharusnya ada benda atau apa saja yang terjatuh dengan ketinggian di atas 1 meter. Karena suara yang dihasilkan benar-benar kencang. Aku yakin sih rumah sebelah sana, tetangga kita, lagi nurunin apa gitu. Atau ada yang jatuh apa kan kita nggak tahu Bas. Jawab Kak Salsa menunjuk ke rumah yang tidak ada pintu pemisah di temboknya. Aku hanya mengiyakan saja, walau belum tentu aku setuju dengan penjelasan logis yang Kak Salsa ucapkan. Karena yang aku rasakan semenjak duduk di halaman belakang, sampai kejadian terdengar suara itu sama sekali berbeda. Malah aku yakin dari rumah sebelah yang terdapat gerbang besi itu. Hari-hari selanjutnya, sudah 4 hari lebih aku berada di rumah sendirian. Kak Salsa selalu pamit berangkat menjalankan aktivitasnya. Sementara aku hanya berada di rumah, bermain game, dan sesekali memberikan kabar kepada ibu. Mang Yaya sesekali menyapaku ketika bertepatan membersihkan rumah. Hanya obrolan-obrolan ringan tentang tanaman saja yang begitu seru aku obrolkan dengan Mang Yaya, tidak menyinggung hal lain. Padahal ingin sekali beberapa hal yang sensitif aku tanyakan langsung. Niat untuk menanyakan hal-hal yang aku dapatkan dari Kak Nena aku urungkan. Karena mengikuti saran Kak Salsa yang memang ada benarnya, belum saatnya, ucapku dalam hati. Sore ini Kak Salsa pulang dengan beberapa temannya berempat. Karena terlihat dari suaranya yang lumayan cukup berisik di ruangan tengah, dan aku juga mendengar suara dari Kak Nena. Sontak membuat aku ingat tentang janjinya di pertemuan awal denganku, akan menanyakan tentang kejadian itu pada orang tuanya. Bas, tuh Kak Nena bawa makanan, ayo makan bareng. Sama kenalan sama teman kakak. Ucap Kak Salsa berdiri di depan pintu kamarku yang tidak tertutup. Segera aku bangun dan menyapa dan berkenalan dengan teman-teman Kak Salsa satu persatu. Sylvie, Dena, dan Andin berlima denganku, akhirnya makan bersama dengan tidak jarang yang menjadi bahan bercandaan adalah aku. Bas, nanti kakak ngerjain tugasnya di belakang saja ya. Terminal listrik udah dibenerin kan? Tanya Kak Salsa. Sudah sama Mang Yaya. Cukup kok. Emang aku sengaja mintanya buat disambung dari dapur aja Kak. Kak, ibu bilang besok motor aku baru bisa diambil di stasiun kota. Antar ya.
ucapku yang baru selesai makan. Dena dan Andin, temannya Kak Salsa, tidak jarang terlibat obrolan seru denganku, dengan Kak Nenah juga, membicarakan hal-hal yang aku juga bisa masuk obrolan yang mereka sedang bahas. Apalagi tentang kekaguman teman-teman Kak Salsa pada rumah ini, masih dengan gaya tua yang dipertahankan. Tapi ada yang berbeda dengan Kak Silvi, lebih banyak diam dan hanya tersenyum saja, sesekali ketika bertatapan mata denganku secara tidak sengaja. Kak Nenah, udah dibilangin belum sama ibu Kak Nenah soal kejadian itu? Di rumah mana? Tanya aku ketika pas sedang membahas soal rumah ini. Emang ada kejadian apa gitu nah? Tanya Dena yang mulai penasaran. Iya nah, kok nggak cerita sih? Sahut Andi sama penasarannya. Ye, ini mah ya, apa-apa tuh suka penasaran gini. Hahaha. Jawab Kak Nena sambil bercanda. Lupa nomor rumahnya kata ibuku. Tapi katanya yang ibuku ingat, dulu di depan rumahnya ada pohon beringin yang besar. Ucap Kak Nena melanjutkan. Sudahlah Bas, coba kamu lihat. Emang sepanjang jalan ini ada pohon beringin yang besar? Kan gak ada. Bisa saja Nena juga salah jalan kan? Bisa aja dong, sahut Kak Salsa. Iya juga sih Sa, bener kata kamu. Udah bener Bas, jadi orang penasaran banget sih, ucap Kak Nena sambil menepuk pundakku. Akhirnya aku benar-benar membuang rasa penasaran itu. Walau yang aku simpan baik-baik hanya sebuah kalimat, di depannya ada pohon beringin besar, dan niatku besok akan melihat rumah itu dari depan rumah. Dan niatku besok akan melihat rumah itu dari depan rumah sebelah yang ada gerbang besinya di belakang. Baru saja Kak Salsa siap-siap merapikan halaman, menyiapkan beberapa cemilan dan minuman untuk teman-temannya. Tiba-tiba Silvi yang sedari tadi hanya memperhatikan, bahkan tidak terlibat obrolan apapun, berbicara dengan pelan. Iya, berisik banget rumah sebelah, ucap Silvi dengan pelan. Aku, Nenah, Dena, dan Andin sontak langsung menatap ke arah Silvi. Bahkan Silvi tetap dengan tatapan kosongnya. Pi, ngomong apa sih kamu? Tanya Nena sambil nepuk tangan Silvi. Enggak kok, jawab Silvi sambil tersenyum. Ayo, sudah siap di belakang. Kalau kemalaman, kalian nginap aja di sini, ya, ucap Kak Salsa sambil berdiri. Segera teman-teman Kak Salsa beranjak ke belakang dan aku langsung terbaring di sofa ruangan tengah, masih penasaran rumah yang dimaksud Silvi. Rumah yang mana? Bahkan tidak tahu kenapa, aku ada perasaan bahwa yang dikatakan Silvi benar saja, walaupun tanpa alasan yang jelas. Bas, ini nanti kasih Mang Yaya, kalau malam ini kesini, ucap Kak Salsa dengan tiba-tiba. Iya Kak, siap, jawabku singkat, sambil menerima sejumlah uang. Suasana rumah malam ini akhirnya ramai sekali. Bahkan beberapa tawa dari teman-teman Kak Salsa di bagian rumah belakang sampai terdengar ke ruangan tengah. Emang kalau ramai rumah ini tambah nyaman saja, ucapku masih dengan posisi yang sama. Pohon beringin besar apa yang dikatakan Kak Nena dan rumah sebelah yang berisik, ucapku dalam hati menyimpan dua kalimat itu. Tidak lama Mang Yaya mengetuk pintu sambil memanggil namaku. Segera aku ke depan membukakan pintu. Benar saja, Mang Yaya sudah duduk di depan rumah dengan tidak lepas bersama rokok di tangannya. Mang, ini, ucapku sambil memberikan uang dari Kak Salsa. Baik Bas, ini buat biasa bayar listrik sama air Bas. Teman-teman kakak banyak ya? Kayaknya seru gitu, tanya Mang Yaya. Berempat, jadi berlima sama Kak Salsa Mang. Kenapa gitu? Tanya aku sambil duduk di sebelah Mang Yaya. Ya tidak apa-apa Bas. Kamu juga kalau sudah punya teman nanti ajak ke sini, biar suasana rumah jadi ramai. Gini kan enak, jawab Mang Yaya dengan tenang. Mang, dulu banget pas nenek dan kakek udah nggak ada di rumah ini, sudah nggak ada yang isi ya? Tanya aku sengaja membuka obrolan dengan Mang Yaya. Banget Bas, sudah banyak yang berubah. Pohon-pohon dulu di sepanjang jalan ini menjulang tinggi Bas. Indah, nyaman. Tapi berjalannya waktu semuanya berubah.
Namanya juga waktu ya, Bas. Kamu juga udah segede ini aja. Padahal Amang tahu kamu dari kecil. Jawab Mang Yaya sambil tersenyum. Dek, tiba-tiba ada kalimat pohon. Apa ini waktu yang tepat untuk sekedar bertanya? Dan menyerempet mencocokkan informasi dari Kak Nenah ke Mang Yaya. Ucapku dalam hati. Dulu emang kata ibu ada pohon beringin besar Mang di sini. Tanyaku yang tidak tahu kenapa malah menjual nama ibu. Ibu bilang begitu, Bas. Tanya Mang Yaya seperti kaget dengan apa yang aku tanyakan. Gak bilang, sekedar cerita aja. Dan itu yang aku ingat. Amang sendiri tadi juga bilang banyak pohon-pohon tinggi. Berarti sesuai dengan yang ibu katakan. Ucapku memberikan alasan yang paling logis, biar tidak ada kecurigaan. Oh, iya. Sudahlah, Bas. Namanya juga cerita. Kalau sudah berbeda waktu kadang berbeda. Amang duluan ya, takut kemalaman bayar listrik. Jawab Mang Yaya yang langsung berdiri dan pamit pergi. Padahal aku lihat barusan Mang Yaya begitu nyaman duduk santai. Entah karena pertanyaanku atau emang benar apa yang dikatakan Mang Yaya barusan. Hari semakin malam dan teman-teman Kak Salsa masih saja belum selesai. Aku lihat sudah jam 22.00 malam ini. Segera aku ke belakang untuk menemui Kak Salsa. Kak, itu motor kalau mau pada nginap, bawa aja ke belakang. Dan jangan lupa kunci, aku mau tidur duluan. Ucapku sambil melihat aktivitas teman-teman Kak Salsa yang benar-benar sibuk. Kak Salsa mengiyakan apa yang aku katakan, tanpa melihat ke arahku dan Silvi yang membuat ada rasa tertarik lain. Beda dengan yang lainnya menggunakan sweater tebalnya, sementara yang lainnya biasa saja. Emang dingin? Orang aku saja merasa gerah malam ini. Tumben. Ucapku dalam hati sambil melangkah menuju arah kamar dan beristirahat sambil melihat beberapa informasi di media sosial dan membalas beberapa chat yang masuk ke dalam HP-ku saja. Mata malam ini karena merasa suasana terbawa hangat oleh keramaian teman-teman Kak Salsa. Tidak tahu kenapa rasa ingin tidur datang lebih awal. Padahal seharian dan beberapa hari ke belakang hanya menghabiskan waktu dengan bersantai saja. Aku terbangun dengan HP yang masih berada di sebelahku. Ketiduran enak banget. Ucapku sambil melihat jam sudah jam 3:35. Tidak terasa lama juga tidur. Ucapku sambil berusaha berdiri karena ingin buang air kecil. Baru saja melangkah ke ruangan tengah, aku melihat Andin dan Silvi tidur di luar di depan televisi yang masih menyala. Sementara Kak Salsa, Kak Nenah, dan Dena tidur di kamarnya. Silvi belum tidur, masih terlihat cahaya HP-nya. Ucapku ketika membuang air kecil di WC. Sambil berjalan menuju kamar, segera aku matikan TV. Setelah melihat remote TV ada di sebelah Andin. Bas, kamu bangun? Iya, matiin aja TV-nya, nggak aku lihat kok. Ucap Silvi sambil bangun dan duduk dengan selimut yang menutupi badannya. Iya, Vi. Kok kamu pucat begitu? Sakit? Tanyaku karena kaget melihat wajah Silvi sangat pucat. Bahkan wajah terpucat yang pernah aku lihat. Tidak apa-apa, Bas. Ini biasa, aku kalau datang kumat seperti ini. Ini bukan penyakit kok, jawab Silvi perlahan. Segera aku memberikan botol minuman kepada Silvi melewati badan Andin yang sedang tertidur sangat lelap. Silvi langsung meminumnya walau hanya sedikit. Serius, Vi? Kamu gak apa-apa? Kok pucatnya sampai begitu? Ucapku yang sudah duduk dekat Silvi. Serius, Bas? Kamu percaya dengan apa yang sudah aku katakan ketika pas barusan aku sampai di rumah ini? Tanya Silvi dengan melihatku. Soal rumah sebelah yang berisik bukan? Jawabku. Silvi tidak menjawab, hanya mengangguk dan merapatkan selimutnya lebih erat ke badannya. Dengan tiba-tiba, percaya, Vi? Karena malam sebelumnya, aku pertama kali mendengar seperti benda jatuh. Kata Kak Salsa menjelaskan dari rumah sebelah sana. Ucapku sambil menunjuk ke arah rumah sebelah. Bukan sebelah sana, jawab Silvi sambil menjem seperti ketakutan. Menunjuk ke arah rumah sebelah yang ada gerbang besi sebagai pemisah. Maksudnya berisi kamu?
Maksudnya berisik, kamu dengar hal yang sama denganku dan Kak Salsa. Jawabku yang sedikit mulai ketakutan dengan tingkah Silvi. Sini, duduk sebelahku. Jawab Silvi sambil tersenyum sangat manis. Di sana, Bas, aku kedinginan sedari di halaman belakang. Menangis terus, tapi aku tidak tahu kenapa. Tidak bisa menerjemahkan hal-hal yang aku dengar. Jangan ceritakan ini ke Salsa. Takutnya jadi kenapa-kenapa ya. Jawab Silvi memegang tanganku. Dan benar saja, tangannya sangat dingin. Bahkan benar-benar dingin. Hal inilah yang membuat aku percaya dengan apa yang barusan Silvi katakan padaku. Percaya kan, Bas, dengan apa yang aku katakan? Tanya Silvi semakin erat memegang tanganku. Percaya, Vi. Selagi tidak saling mengganggu, aku tidak apa-apa. Lagian namanya juga rumah kan ya, Vi? Ucapku dengan pelan. Silvi tidak menjawab dan hanya menganggukkan kepalanya berkali-kali. Tapi kemudian menggelengkan kepalanya juga. Maksudnya, Vi? Tanyaku. Tidak, Bas. Sudah, kamu simpan aja nomor kamu. Nanti jika ada waktu kita bisa bicara berdua saja. Ucap Silvi sambil memberikan HP yang berada di sebelahnya. Setelah selesai menyimpan nomor HP-ku di Silvi, segera aku ke kamar dan berpesan kepada Silvi, kalau ada apa-apa bangunkan saja aku di kamar. Dan Silvi hanya tersenyum saja dan mengangguk, seolah itu persetujuan yang dia berikan. Terbaring kembali, entah kenapa apa yang dikatakan Silvi membuat aku sangat percaya, walau logikaku bisa saja berkata, bagaimana kamu percaya, Bas? Silvi orang yang baru beberapa jam kamu kenal, tidak tahu siapa dia sebenarnya, dan dari mana dia tahu hal-hal soal rumah sebelah. Apalagi tangisan apa sih? Tapi kalimat itu bisa dipatahkan dengan apa yang sudah aku rasakan, apalagi dingin tangannya sudah bisa membuat aku yakin kalau benar, selama tidak mengganggu tidak apa-apa, ucapku. Pagi harinya aku terbangun lumayan sangat siang, bahkan sudah jam 10, dan teman-teman Kak Salsa sudah tidak ada, hanya terlihat Kak Salsa saja sedang duduk santai di ruangan tengah dengan laptop di depannya. Jadi nggak hari ini ke stasiun kota? Tanya Kak Salsa. Jadi, ayo. Bentar aku mandi. Kita ambil motorku, Kak, buat jalan-jalan. Jawabku dengan senang. Motor tua juga. Hahaha. Jawab Kak Salsa yang selalu senang mengejekku. Selesai mandi langsung saja aku dan Kak Salsa bergegas ke stasiun kota. Di jalan tidak henti-hentinya aku menanyakan soal Silvi. Ini mah, kamu suka, Bas, ya sama Silvi? Cantik sih. Tapi kadang suka melamun. Dan kita-kita mengakui sih, Silvi bisa ke hal-hal begitu loh, Bas. Jawab Kak Salsa ketika sedang berada di dalam angkutan umum. Ini mah wajar lah, aku normal loh, Kak. Emang mau adiknya suka sama cowok? Jawabku sambil tertawa. Iya jangan, ibu pasti kecewa banget, Bas. Ya udah, pepet aja sih, kenalan aja dulu. Baik kok orangnya, jawab Kak Salsa dengan sedikit tertawa geli. Aku sengaja tidak menanyakan lagi ke arah apa yang diomongkan Kak Salsa soal Silvi bisa ke hal-hal begitu, karena jawaban itu sudah menambah keyakinanku apa yang dikatakan Silvi semalaman memang benar. Sampai di stasiun membereskan pembayaran, membeli bensin dan segalanya, akhirnya aku dan Kak Salsa bisa pulang dengan si Kukut, nama motor tuaku ini. Dan sekarang si Kukut yang akan menemani aku besok untuk datang ke kampus. Sore dan malam hari berjalan seperti biasanya, tidak ada gangguan ataupun perasaan lain. Apalagi selama aku yakin tidak saling mengganggu, walaupun hanya baru sedikit. Apapun yang ingin aku tahu sedikitnya informasi dari Silvi, jelas sangat membantu. Untungnya aku disibukkan dengan persiapan untuk besok, sehingga fokus pada urusan kampus saja. 2 bulan berjalan dengan cepat setelah aku benar-benar diterima di mana yang sudah menjadi aku harapkan dan menjadi kenyataan. Tentunya ibu dan bapak, bahkan Mang Yaya juga senang dengan kabar keterima. Dan hari-hariku lebih melelahkan menyiapkan segalanya. Bahkan kalau sampai rumah, aku lebih banyak tidur karena kelelahan. Apalagi masa-masa ospek dan awal kuliah membuat aku harus beradaptasi dengan kebiasaan baru.
Akhirnya aku mempunyai teman dekat satu jurusan, Anton namanya. Orangnya bahkan terbilang sangat cuek karena pertemuan dan satu kelompok di masa ospek sampai perkuliahan berjalan normal. Anton ternyata satu kelas denganku. "Bas, sesekali nongkrong di rumah kamu dong," ucap Anton ketika sudah 2 bulan dekat denganku. "Boleh, ayo," ucapku. Akhirnya Anton untuk pertama kalinya berkunjung ke rumah sore ini. Karena Anton asli dari kota ini, baginya daerah rumah tidak terlalu asing lagi buat dia. "Ayo masukin aja Ton motornya ketika sampai rumah." "Jir, tua banget. Keren rumah ini," ucap Anton melihat kesan pertama pada rumah. "Dulu bekas nenek. Pas sekali dengan kakakku di sini kuliah, ya udah, jadinya ditempatin aja Ton," ucapku, langsung mengajak untuk bersantai di halaman belakang. "Ini kenapa Bas ada gerbang?" tanya Anton. "Iya, penghubung ke sana Ton," jawabku sambil menyeduh kopi di dapur. Tidak lama sore menjelang malam tiba dan aku mandi meninggalkan Anton sendirian di halaman belakang. Sementara Kak Salsa belum pulang dan biasanya rumah sudah rapi karena sore hari sebelum aku pulang pasti sudah dirapihkan oleh Mang Yaya. Karena sakit perut, mandiku lumayan cukup lama dan aku yakin Anton pasti nyaman di halaman belakang. Apalagi dia sambil mencarger HP-nya. Sekitar 20 menit lebih selesai bersalin dan dalam keadaan segar. Ketika berjalan ke belakang, "Gimana Ton? Nyaman kan di sini?" ucapku. Yang membuat aku kaget, Anton sudah tidak ada di kursi. "Kemana dia? Apa beli rokok?" ucapku. Segera aku berjalan ke depan untuk melihat motornya yang memang sudah tidak ada, yang awalnya terparkir di samping si Kukut sebelumnya. Segera aku telepon dia, bahkan sama sekali tidak diangkat. Aku menunggu di ruangan tengah sambil santai. Setelah hampir 30 menit, Anton sama sekali belum kembali, dan rasa khawatirku mulai muncul perlahan. Segera aku mengambil HP dan berusaha menghubungi lagi Anton. Kemana kali?" ucapku di telepon kepada Anton. "Sorry Bas, pulang duluan," jawab Anton dengan suara gemetar sekali. "Ya udah gak apa-apa." "Kenapa Ton? Kok kayak yang gemetaran ngomongnya?" tanyaku. "Gak apa-apa Bas. Sudah dulu ya, nanti besok kalau ada kelas aku kabarin," ucap Anton langsung menutup telepon. "Aneh," ucapku. Padahal katanya mau santai lama di sini. Tahu-tahu begitu. Aku sama sekali tidak berpikir apapun dan menganggap semuanya baik-baik saja. Sampai jam 20.00 malam ini, Kak Salsa belum juga pulang. Segera aku telepon Kak Salsa untuk memastikan membawa kunci rumah atau tidak. "Kak, masih di mana? Bawa kunci rumah tidak?" tanyaku di telepon. "Bawa Bas. Kakak larut malam pulang. Ini masih di rumah temen kok," jawab Kak Salsa. "Ya udah, aku kunci dulu semua pintu ya," jawabku langsung menutup telepon. Karena malas sekali gerak dan sedikit lelah juga, aku masih terbaring saja di sofa ruangan tengah sambil melihat tayangan televisi. Niat tidak memikirkan sama sekali apa yang terjadi pada Anton, tapi masih saja pikiran-pikiran dan rasa penasaran tentang apa yang dikatakan Kak Nenah tempo hari dan Sylvie tentang informasi rumah sebelah perlahan datang kembali. "Apa karena rumah sebelah?" ucapku. Akhirnya mataku perlahan ingin beristirahat. Segera aku bangun dan mengunci semua pintu yang ada dan kembali lagi tiduran di sofa. Perlahan mata terpejam dengan begitu saja, dan dengan tiba-tiba saja aku mendengar suara pintu depan bruk, membangunkan aku yang baru saja terlelap. Ucapku sambil melihat jam yang ada di HP. "Jam 1, ucapku. Terlihat Kak Salsa berjalan dengan muka pucat dan badan yang sangat terlihat lelah sekali. Bahkan jalannya sangat-sangat perlahan, seperti orang yang benar-benar lelah. Apalagi beberapa bagian rambutnya tidak rapi sama sekali. Pandangannya hanya ke bawah. "Kak, tumben jam segini baru pulang?"
Tanya aku masih dalam kondisi mengantuk. Kak Salsa hanya mengangguk dan terus berjalan tanpa menjawab sama sekali. Aku yang melihat bagian samping muka Kak Salsa yang semakin pucat, sama sekali tidak curiga. Kelelahan kali, ucapku. Segera aku berdiri dan melihat Kak Salsa sedang berdiri di depan cermin kamarnya yang besar. Kak, aku pindah ke kamar ya. Nanti pagi aku bangunin kalau mau berangkat, ucapku sambil berjalan ke kamar. Sama sekali tidak ada jawaban. Kak Salsa tetap mematung begitu saja. Kenapa kali? Aneh, ucapku ketika terbaring di kasur kamar dan mencoba untuk kembali tertidur. Walaupun tercium bau bunga pertama kali yang aku rasakan sangat wangi sekali, walaupun beberapa bulu pundak berdiri begitu saja. Ucapku sambil menutup muka dengan bantal karena benar-benar sudah sangat mengantuk. Nah, sahabat sejuta kisah, cerita ini masih lumayan lama, jadi pastikan Anda tidak melewatkan bagian kedua dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Nomor 096, sebuah tragedi masa lalu bagian kedua. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.